Shalom saudara, hari ini kita diberikan satu kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati saudara, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau hadir dalam pujian kami, Engkau memberkati kami, Engkau yang selalu beserta kami, Engkau yang memberikan yang terbaik buat kami. Karena itu kami mau menyembah-Mu saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senak nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Benar Bapa, Kau yang mengasihiku, hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
biarlah menyenangkan hatimu, biarlah kau disenangkan atas hidupku. Tuhan, sembah Dia, sembah Yesus, Dia yang menebus hidupmu, Dia yang menyerahkan nyawanya bagimu. Sembah Dia jemaat Tuhan, sembah Yesusmu yang teramat baik bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Kau Yesusku, Kau Tuhanku. Segala pujian hanya bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang hadir dalam pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan, saatnya Engkau menaburkan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah isi hati-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Family How yang luar biasa diberkati Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tema kita adalah heredity atau keturunan. Buka sama-sama Alkitab kita dan kita akan membaca di kitab Amsal pasal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Di Yohanes 13 ayat 15, Injil Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mengawali kebenaran ini, saya akan mengantar Bapak Ibu Saudara dengan sebuah kisah cerita dari seorang pria yang sedang mengamati tetangganya yang berumur 80 tahun, sedang menanam pohon mangga, saudara. Ia kemudian bertanya kepada orang tua itu, Anda tentu tidak berharap untuk menikmati buahnya, bukan? Paling sedikit dibutuhkan 20 tahun sampai pohon itu berbuah, kata orang muda itu. Orang tua itu menghela nafas sejenak dan menjawab, tidak, mungkin saya tidak akan pernah melihat pohon ini berbuah. Saya sudah terlalu tua untuk menunggu saat itu. Tapi tidak apa-apa. Selama hidup saya sudah menikmati buah mangga, tetapi bukan dari pohon yang saya tanam sendiri. Kalau saja tidak ada orang yang menanam pohon mangga seperti yang saya lakukan sekarang, mungkin saya tidak akan pernah bisa menikmati buah mangga. Saya hanya berusaha berbuat yang sama dan berharap semua orang yang menikmati buahnya akan menanam juga untuk generasi berikutnya. Wah, luar biasa. Ini adalah contoh seorang yang baik dan bijaksana. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sedang ditaruh Tuhan nilai-nilai kekekalan di dalam masing-masing kehidupan kita, seluruh family how. Kalau orang yang baik ini bisa mencontohkan, bisa mempersiapkan dirinya untuk generasi berikutnya. Sebab orang baik akan mewariskan buah yang baik, bukan buah yang busuk kepada generasinya.
Ada banyak orang yang tidak memikirkan hal-hal baik bagi generasi berikutnya, bagi keturunannya. Contoh sederhana adalah pengundulan hutan secara sembarangan. Mereka bertindak semena-mena terhadap alam dan dampaknya mungkin tidak langsung dirasakan, tetapi anak cucu kita akan menanggung akibatnya. Nah, betapa bodohnya manusia yang tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan generasi berikutnya. Mereka adalah manusia-manusia yang hanya peduli dengan diri sendiri. Sebuah keegoisan yang akan membunuh generasi berikutnya. Saudara, kita harus mewariskan hal-hal yang baik, termasuk harta kekayaan untuk anak cucu kita. Tapi terlebih penting adalah mewariskan iman, keteladanan hidup kita, bahkan nilai-nilai kekekalan yang telah kita pelajari dan telah kita terima selama ini. Jangan mewariskan mereka hutang. Jangan mewariskan mereka hal-hal yang membuat mereka bisa menjadikan diri mereka berdosa. Jadi apa yang kita pikirkan jangan semata-mata hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Pikirkanlah hal-hal baik apakah yang akan kita wariskan kepada keturunan, kepada generasi kita berikutnya. Yesus banyak mewariskan hal-hal yang baik kepada kita, termasuk keteladanan. Dia berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Kalau kita dapat mewariskan keteladanan yang baik, maka kita akan disebut berhasil meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Marilah kita mewariskan harta yang baik kepada anak cucu kita. Harta yang baik adalah iman, kesetiaan kita, ketaatan kita, nilai-nilai kekekalan yang kita terima kepada keturunan kita. Alangkah baiknya semua nilai-nilai ini diterima oleh keturunan kita, oleh generasi kita berikutnya. Mereka harus lebih baik dari kita. Amin. Mereka harus lebih baik dari kita. Mereka harus menjadi berkat melalui perubahan kehidupan kita atau perbuatan kita. Warisan yang baik akan membuat anak-anak kita mampu menjalani hidup untuk mencapai kekekalan, untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai nilai-nilai kekekalan yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, biarlah kebenaran ini termeterai sempurna bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami semua Family How Bethany Bitung telah menikmati firman Tuhan. Kami menaruh terus pengharapan kami kepadamu Tuhan, kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada seluruh orang-orang tua yang dapat memahami kebenaran ini. Ingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang tua yang akan mempersiapkan legasi kami kepada keturunan kami. Biarlah apa yang sedang kami persiapkan guna kekekalan nanti kepada keturunan kami, nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, iman kami, kesetiaan, ketaatan kami kepada keturunan kami, sungguh-sungguh dapat kami wariskan itu kepada generasi kami berikutnya. Apa yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami, pantas mereka terima, layak anak-anak keturunan kami terima, dan generasi kami terima. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi materaikan kebenaran ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mampu kami hidupkan. Baik kami orang tua, orang muda, siapapun yang bisa memahami kebenaran ini, kami mampu menghidupkan firman Tuhan ini. Tinggal termeterai sempurna oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. God bless Family How.